Di video kali ini kita akan melihat contoh soal dari penggunaan persamaan Laplace untuk menyelesaikan suatu masalah pada elektromagnetika. Yang pertama, kita di sini memiliki dua pelat. Nah, satu pelat yang di bagian bawah ini yang terletak pada Z sama dengan 0 itu dihubungkan ke ground. Berarti di sini itu ada muatan-muatan yang negatif, sedangkan pelat lainnya itu dihubungkan dengan V. Berarti di sini itu kita memiliki muatan-muatan yang positif. Nah, kemudian luas permukaan kedua pelat ini sama, yaitu sebesar A, dan pelat yang kedua ini terletak pada Z sama dengan D. Di antara kedua pelat itu tidak ada bahan dielektrik sehingga kita anggap dia berada pada ruang hampa. Koordinat yang kita pakai itu adalah koordinat Cartesius X, Y, Z. Sebenarnya kita di sini ingin mencari kapasitansi dari pelat ini. Yang lalu itu kita sudah mempergunakan 3 langkah untuk mencari kapasitansi dari pelat seperti ini. Kalian boleh buka catatannya. Yang pertama itu kita cari dulu kuat medan listrik yang bentuknya itu lempeng, kemudian di antaranya ini itu berapa kuat medan listriknya itu kita cari terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan beda potensial dan akhirnya kita masukkan ke persamaan kapasitansi untuk mendapatkan persamaan ini. Kalau misalnya kalian lupa bagaimana caranya, silahkan kalian buka kembali catatan kalian atau lihat videonya untuk mendapatkan kapasitansi dengan rumusan ini. Lalu, apakah dengan mempergunakan persamaan Laplace kita dapat mendapatkan hasil yang sama? Kita langsung coba saja. Nah, di sini penyelesaiannya. Yang pertama, kita kan punya persamaan Laplace itu dia ini terdiri dari turunan parsial dari 3 ya. Kalau pada koordinat Cartesius berarti ada terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Turunan parsial V terhadap X, turunan parsial V terhadap Y, dan ada turunan parsial V terhadap Z. Namun, kalau kita perhatikan di sini, potensialnya itu dia hanya bergantung kepada besar Z saja. Karena ini potensialnya kalau kalian perhatikan ini kan dihubungkan ya. Bagian yang ground di sini di bawah, bagian yang V itu di atas dan bawah. Sehingga kalau ada muatan-muatan yang berpindah, itu dia berarti jaraknya itu pada arah Z. Oleh sebab itu di sini untuk operator Laplacian ataupun persamaan Laplace yang kita gunakan itu hanya turunan terhadap Z saja. Oke, yang ini mohon maaf ya, ini kuadrat. Nah, berarti di sini itu adalah turunan dari V terhadap Z saja. Inilah yang bakal kita pergunakan. Persamaan Laplace pada satu dimensi. Sekarang kita untuk mendapatkan solusi umumnya, kita mengingat kalau hal ini terjadi, berarti di situ dV terhadap dz itu adalah suatu konstanta. Dengan solusi umum, V sama dengan A, Z ditambah dengan B. Nah, ini jangan lupa ya, cara mengerjakannya Ibu rasa kalian sudah tahu seperti apa. Ini kita integralkan. Jadi kalau misalnya Ibu buat di sini A, D, Z, ini artinya untuk mendapatkan V, solusi umumnya ini kan diintegralkan ya. Integral dari dV sama dengan integral dari A dz. Tapi karena A itu adalah suatu konstanta, maka hasilnya itu adalah yang ini. Dan di sini integralnya tidak ditentukan, makanya dia mendapati hasil ataupun nilai untuk B. Sekarang kita akan melihat bagaimana mengaplikasikan persamaan ataupun solusi umum ini ke dalam persoalan kita. Nah, dari solusi umum ini kita kan harus menentukan berapa nilai untuk B dan berapa nilai untuk A. Kita lihat satu persatu berdasarkan apa yang kita dapatkan di kondisi awal. Kalau kalian ingat, seperti pada
fisika mekanika, ketika kita menyelesaikan suatu persamaan diferensialnya, kita kan juga solusi umumnya itu ada koefisiennya ya, atau ada parameter yang belum diketahui nilainya. Dan kita mencari besar nilainya itu kan dari menentukannya berdasarkan kondisi awalnya. Jadi kita buat di sini berdasarkan kondisi awal yang dimana kita itu punya dua pelat. Pada pelat bawah kita melihat apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui di pelat bawah, V-nya itu sama dengan 0. Dan Z-nya itu juga sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau ini kita masukkan V sama dengan 0, Z sama dengan 0, maka kita mendapatkan bahwa koefisien untuk B itu nilainya sama dengan 0. Sedangkan untuk pelat atas, itu kita mendapati bahwa V-nya sama dengan V. Ya kan? Karena kita buat di sini V yang warna merah ini. Lalu Z-nya itu sama dengan D. Sekarang coba kita masukkan, kalau V-nya sama dengan V, kemudian Z-nya sama dengan D, berarti A kali D, ditambah dengan B-nya tadi 0, tambah 0, sehingga V sama dengan A dikali dengan D. Atau dengan kata lain, A-nya itu sama dengan V per D. Sekarang kita sudah mendapati B dengan A. Sehingga ini, yang satu ini, kemudian yang dua ini, kita substitusi ke dalam solusi umum kita. Kalau misalnya kita substitusi, maka kita mendapati V yang merupakan fungsi dari Z di situ, itu adalah A-nya siapa? A-nya V per D ya. Oke, A-nya V per D. Oke, ini dikali dengan Z ditambah dengan 0 atau hanya tinggal ini saja. Jadi tegangan yang merupakan fungsi dari Z itu adalah V per D dikali dengan Z. Selanjutnya, kita mengingat hubungan antara kuat medan listrik dengan potensial listrik, di mana hubungannya itu diberikan sebagai kuat medan listrik sama dengan minus dari gradien potensial. Ingat bahwa di sini operator del atau operator nabla itu adalah operator vektor ya. Turunan parsial terhadap X pada arah I ditambah turunan parsial terhadap Y pada arah J ditambah turunan parsial terhadap Z pada arah K. Ingat ini. Sedangkan kita V-nya di sini tuh hanya mengandung Z saja. Oleh sebab itu, berarti yang kita pakai di sini itu hanya yang Z saja. Dengan kata lain, kita bisa tuliskan bahwa si kuat medan listriknya itu adalah minus dari ini, hanya ini saja yang kita pakai, D terhadap DZ, itu dari potensialnya adalah yang ini, V per D Z pada arah K. Atau kalau ini diturunkan kan berarti artinya minus V per D pada arah K. Dan ini benar ya. Bu, ini kenapa ada minusnya? Kalau kalian perhatikan di sini, kalau yang berarah ke atas ini itu adalah yang positif, kita sekarang mendapati bahwa bagian atas itu kan yang positif, bagian bawah itu yang negatif. Kuat medan listriknya itu kan keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Artinya dia minus K di sini kuat medan listriknya. Dan ini sudah sesuai dengan persamaan yang kita peroleh. Jadi kita sudah mendapatkan kuat medan listrik. Selanjutnya kita akan mencari kapasitansi. Karena kita ingin membuktikan ini ya, kapasitansinya. Oke. Sekarang kita buat terlebih dahulu, kita sudah mendapati bahwa kuat medan listriknya itu adalah minus V per D pada arah K. Untuk mencari kapasitansi, kalian harus ingat, kita punya rapat flux listrik yang sama dengan rho S, di mana rho S ini itu sama dengan Q per A. Sedangkan nanti kapasitansi atau C itu ada hubungannya dengan Q, yaitu Q per V. V kita sudah dapat, tinggal kita cari si Q.
Artinya di sini, kalau misalnya kita sudah menemukan ini, kita bisa mencari berapa rapat flux listriknya. Ingat, rapat flux listrik itu sama dengan epsilon 0 dikali dengan kuat medan listrik. Bu, kenapa epsilon 0? Ini kan tadi ruang hampa ya. Berarti ini epsilon 0. Kalau ini kita katakan ada bahan dielektrik, baru dia epsilon. Nah, jadi di sini karena dia bukan bahan dielektrik atau dianggap ruang hampa saja, maka ini epsilon 0. Berarti di sini kita memperoleh si rapat flux listriknya itu sama dengan minus dari V per D kali epsilon 0 pada arah K. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya, berarti langsung dapat Q-nya. Q di sini, ini kita merupakan besaran skalar. Artinya ini kita ambil nilainya saja. Sedangkan arahnya itu tidak kita ambil. Berarti di sini Q sama dengan rho S kali A. Kalian perhatikan dari rumusan ini, Q sama dengan rho S dikali A. Di mana rho S-nya itu sama dengan besar dari vektor rapat flux listrik. Artinya di sini Q-nya itu akan sama dengan V epsilon 0 per D dikali dengan A. A itu apa? Ingat, tadi A ini adalah luas lempeng. Kalau kalian perhatikan di sini, luas lempengnya adalah A. Dapatlah Q-nya. Setelah dapat kita nilai dari Q, berarti sekarang kita tinggal cari kapasitansinya saja. Nah, kapasitansinya itu kan C sama dengan Q per V. Maka ini sama dengan Q-nya yang ini semua. V epsilon 0 kali A per D dibagi dengan V. V saling menghilangkan. Sehingga sekarang sama dengan epsilon 0 kali A per D. Inilah kapasitansi yang kita peroleh dari persamaan Laplace. Coba kita bandingkan dengan yang sudah kita peroleh dari rumusan yang sebelumnya. Dan ternyata sama, A epsilon 0 kali D. Ini juga A epsilon 0 kali D. Maka terbuktilah bahwa kita bisa mempergunakan persamaan Laplace untuk mencari kapasitansi. Menurut kalian, mana yang lebih gampang? Apakah dengan mempergunakan cara sebelumnya, cara mencari E untuk lempeng, kemudian cara mencari potensial dulu, setelah itu baru mencari C-nya, atau dengan mempergunakan operator Laplacian membentuk persamaan Laplace seperti ini?